Shalom, selamat pagi Opa dan Oma, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari kekasih Tuhan dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Kita bersyukur bahwa kasih sayang Tuhan selalu nyata dan indah. Mari kita awali pagi dengan hati yang gembira dan penuh pengharapan kepada Tuhan melalui renungan harian Toraya edisi Sabtu 24 Agustus 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai 12 dengan tema Hikmat yang Memberdayakan. Namun sebelumnya kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus bekerja. Kita berdoa. Kami berbahagia menyambut hari karunia Tuhan pada kami pagi ini, di mana kami boleh menikmati kemenangan melalui kehidupan baru. Kami akan mengawali kehidupan kami dengan menyatu secara pribadi untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus dan buat kami mengerti perintah Tuhan. Penuhi kami dengan hati yang berhikmat, agar kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan dan yang akan bertumbuh menjadi pengajaran yang benar akan Allah. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai 12. Firman Tuhan. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Ketika ia mendengar bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa menjadi sekutu Daud. Salomo lalu mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala penjuru, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka. Ketahuilah, aku bermaksud mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang akan kududukan di atas tahtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu berapapun yang kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon seperti orang Sidon." Ketika Hiram mendengar pesan Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memimpin bangsa yang besar itu." Hiram lalu mengutus orang kepada Salomo. Katanya, "Aku telah mendengar pesan yang kau kirim kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki tentang kayu aras dan kayu sanobar. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan kayu-kayu itu akan kujadikan rakit-rakit di laut untuk dibawa ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Semuanya itu akan kubongkar di sana dan engkau dapat mengangkutnya. Engkau sendiri hendaknya memenuhi keinginanku dengan memberikan makanan bagi seisi istanaku." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo sebanyak yang diinginkannya.
Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum sebagai bahan makanan bagi seisi istananya dan 20 kor minyak dari saut zaitun yang ditumbuk. Itulah yang diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Tuhan memberi hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan damai, dan keduanya mengikat perjanjian. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, hikmat yang memberdayakan. Kakinaan Mepamatoto. Ketika Presiden Jokowi menegaskan aturan tidak mengimpor bahan mentah ke luar negeri, banyak negara yang melakukan protes, bahkan sampai ke World Trade Organization. Hal tersebut dilakukan demi mendatangkan investasi. Di sisi lain, Indonesia menghendaki alih teknologi bagi perusahaan yang ingin berinvestasi demi membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang. Perikop ini merupakan percakapan antara Salomo dan Hiram, penguasa Tirus. Pada masa pembangunan Bait Suci, Salomo membutuhkan bahan berkualitas dan tukang bangunan. Bahan bangunan mungkin ada padanya, tetapi tidak dengan tukang. Kendati dalam hal kekuasaan, kekayaan, kehormatan, Hiram jauh lebih rendah, namun Salomo membutuhkan bantuannya. Hiram pun mengirimkan tukang terbaik sebanyak 30.000 orang dan Salomo menjamin makanan semua tukang Hiram. Hampir tidak ada bagian dari hidup yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, seperti membangun rumah, sampai persoalan memasang kancing baju. Kita mungkin bisa menjahit, tetapi untuk membuat benang dan kancingnya, kita membutuhkan orang lain. Hal itu berlaku tidak hanya dalam masyarakat, tetapi juga dalam jemaat. Hikmat tidak menuntun kita untuk bekerja sendiri, one man, one show, tetapi memberdayakan orang-orang lain. Sebagai tubuh Kristus, baik jika kita tidak bekerja sendiri, tetapi saling memajukan melalui kerjasama. Hikmat tidak mengorbankan dan memanfaatkan orang lain. Hikmat diberi supaya kita saling membangun serta menghargai kontribusi orang lain. Semua demi kemajuan, pelayanan, dan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami untuk memahami firman Tuhan dan menjadikannya suluh langkah dalam keseharian kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Karuniakan kami dengan kesehatan dan hati yang gembira dalam menata setiap karya dan kerja kami. Pelihara kami ya Tuhan dengan cinta kasih-Mu, untuk kami mampu hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya kami boleh terus menjadi berkat dan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Jemaat Bogor. Berkati dan lawatlah saudara-saudara kami satu persatu. Yang sakit dan berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan kiranya selalu memberi kekuatan dan jalan keluar. Yang bersuka cita karena pertambahan usia perkawinan, pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan terus semangat
dan pada waktunya nanti Tuhan pasti akan buka jalan. Mendoakan para orang tua kami dalam usia indah agar selalu sehat, berbahagia dan bersuka cita dalam Tuhan, dan terus menjadi teladan bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami untuk terus bertindak bijaksana dan mengayomi agar kedamaian dan damai sejahtera Tuhan boleh terus berlaku di negeri kami tercinta. Inilah doa pengharapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Terpujilah Kristus karena kasih yang luar biasa senantiasa akan menyertai kita. Marilah kita serahkan seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini untuk Tuhan pelihara dengan cinta kasih-Nya, agar kita mampu hidup berkenan di hadapan-Nya melalui setiap karya kita. Selamat beraktivitas dan kita berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.